Bab ke-312, sengaja dibakar. Sepertinya mereka mulai mengalihkan sasaran dengan merusak aset untuk menghambat proyek Dragon Corp, setelah mereka selalu gagal menargetkan aku. Gumam Brian sambil terus fokus ke jalan raya karena saat melaju dengan kecepatan tinggi membutuhkan konsentrasi yang tinggi pula. Aku merasa bahwa semua masalah yang terjadi selama ini saling terkait satu dengan yang lain, Brian. Dan tujuannya juga sangat jelas menurut aku, yaitu agar kamu gagal menjadi kepala keluarga Alexander menggantikan Papa Edward. Ucap Sarah. Mengapa kamu bisa berpikir seperti itu, Sarah? Tanya Brian. Tanpa ada dukungan dana yang kuat dari orang yang mempunyai latar belakang tidak biasa, jarang sekali ada yang berani mengusik bisnis Dragon Corp. Apalagi semenjak aku tahu jika Austin ada di balik penculikan Mama Florence. Sahut Sarah. Jadi kau menduga bahwa Austin ada di belakang semua ini? Ujar Brian. Firasat aku mengatakan bahwa gudang kita bukan terbakar tetapi sengaja dibakar, dan mereka yang melakukan pembakaran gudang material di lokasi proyek itu masih terkait dengan Austin, meskipun belum tentu Austin sendiri yang menyuruh orang untuk melakukan pembakaran itu. Tukas Sarah. Sangat masuk akal. Gumam Brian. Ada satu hal lagi yang sepertinya juga perlu kamu ketahui. Ucap Sarah. Apa itu? Tanya Brian penasaran. Tadi saat aku sedang berada di kantin rumah sakit bersama Yasmin, tanpa sengaja aku melihat Stephen sedang berdiri di depan lift sepertinya mau menemui seseorang, mungkin dokter yang merawatnya. Ujar Sarah. Menemui dokter? Gumam Brian. Ya, aku melihat tangan kirinya digips dan digendong di depan dadanya. Sambung Sarah. Oh, mungkin juga. Sambut Brian. Hanya saja, seperti ada yang aneh dengan gestur Stephen. Aku sama sekali tidak merasakan jika dia terbebani dengan cedera tangan kirinya tersebut. Bahkan tanpa sengaja, aku sempat melihat tangan yang digendongnya bergerak menggaruk dadanya, sepertinya Stephen tidak sadar saat melakukan itu. Ucap Sarah. Jadi, ada kemungkinan jika Stephen cuma berpura-pura cedera? Ujar Brian. Betul, dan itulah yang membuat aku jadi curiga jika kemunculan Stephen akan kembali membawa masalah buat kita. Sahut Sarah. Aku akan menyuruh orang untuk mengawasi gerak-gerik Stephen. Tukas Brian. Brian tidak pernah lagi berani menganggap remeh apa yang disampaikan oleh Sarah berdasarkan firasat yang dia rasakan karena berkali-kali firasat yang dirasakan oleh Sarah selalu menjadi kenyataan. Hah! Besar sekali apinya! Seru Sarah saat mereka berdua hampir memasuki area proyek pembangunan pabrik farmasi tersebut. Tentu saja, Sarah. Di dalam gudang yang terbakar itu juga tersimpan stak bahan bakar untuk alat berat. Itulah yang jadi salah satu penyebab api cepat membesar dan susah dipadamkan oleh pasukan damkar. Ucap Brian. Oh, pantesan. Gumam Sarah sambil matanya terus memandang ke arah lokasi gudang yang sedang terbakar itu. Brian menghentikan mobilnya di depan bangunan kantor yang letaknya agak jauh dari lokasi gudang yang tengah terbakar tersebut. Untuk masuk dan keluar area lokasi proyek hanya bisa melalui satu pintu yang saat ini sudah dijaga dengan ketat oleh beberapa orang pengawal Dragon Corp dibantu juga oleh anak buah Wilbert. Selamat malam Tuan Watson. Tiba-tiba saja terdengar suara Wilbert yang tahu-tahu muncul di samping Brian dan Sarah. Loh, kamu di sini juga, Wilbert? Kamu tidak jadi pergi ke mes pengawal? Tanya Brian merasa sedikit heran. Aku baru saja mau masuk ke dalam kamar untuk sekedar beristirahat ketika tiba-tiba saja salah seorang anak buahku menelepon jika ada kebakaran di lokasi proyek. Jadi aku bergegas kemari dan ternyata Tuan Scott dan Nona Yasmin juga sudah berada di sini. Sahut Wilbert detil. Aku sudah mengatur beberapa orang anak buahku untuk ikut bergabung bersama para pekerja proyek yang sudah kita kumpulkan di tanah lapang. Mereka aku perintahkan untuk memata-matai semua pekerja yang bekerja pada malam ini. Semoga saja pelakunya belum melarikan diri. Sambung Wilbert. Jadi kamu menganggap jika kebakaran ini bukan suatu kecelakaan tetapi memang ada yang sengaja melakukannya, Wilbert?
Tanya Brian. Untuk sementara ini, hal itulah yang menurut aku paling masuk akal, Tuan Watson. Menurutku, kita harus memikirkan semua kemungkinan yang mungkin menjadi penyebab kebakaran tersebut. Sahut Wilbert. Iya Wilbert. Aku setuju dengan kamu. Tadi, Sarah juga mengatakan hal yang sama seperti yang kamu ucapkan barusan. Tukas Brian. Syukurlah api sudah mulai mengecil, Brian. Sepertinya para petugas damkar sudah berhasil menguasainya. Gumam Sarah tiba-tiba. Ya Sarah, tetapi hampir 50% bangunan gudang ludes terbakar beserta isinya. Tiba-tiba terdengar suara Lucas yang tahu-tahu sudah berada di belakang Sarah. Tampak juga Yasmin sedang berdiri di samping Lucas. Apa kamu menemukan sesuatu yang mencurigakan, Lucas? Tanya Brian dengan nada serius. Masih belum, Brian. Aku masih belum bisa mendekat ke lokasi kebakaran. Sahut Lucas. Oh ya, di mana Scott? Tanya Brian lagi saat mengedarkan pandangan tetapi tidak menemukan keberadaan Scott. Scott ada di sana. Ujar Yasmin sambil tangannya menunjuk ke arah tanah lapang di depan lokasi konstruksi pabrik. Terlihat ada puluhan pekerja proyek berkumpul di sana. Sebaiknya kita ke tempat Scott. Aku berharap si pelaku masih berada di antara para pekerja karena menurut Wilbert, begitu dia mendengar salah satu gudang material proyek terbakar, dia langsung menyuruh anak buahnya untuk memblokir akses keluar masuk proyek. Tidak satu pun pekerja yang boleh keluar dari lokasi proyek. Ujar Brian. Akhirnya mereka berempat berjalan cepat menuju lokasi tempat berkumpulnya para pekerja proyek. Saat posisi mereka semakin dekat, Brian baru bisa melihat Scott yang ternyata sedang berdiri di tengah-tengah kerumunan para pekerja proyek. Tampak Scott dengan sangat serius memberikan briefing dengan kalimat yang terkesan sedang mengintimidasi para pekerja yang dia anggap telah lalai karena begitu terlambat untuk bisa mengetahui adanya kebakaran di gudang, hingga api terlanjur membesar dan semakin sulit untuk dipadamkan. Untuk semua karyawan yang bertugas di bagian gudang material yang terbakar, kalian semua, tolong berkumpul di sudut sebelah sana. Ucap Scott tegas. Begitu Scott selesai berbicara, tampak 5 orang pekerja proyek berjalan menuju ke lokasi yang ditunjuk oleh Scott. Kalian berlima! Seru Scott. Apa ada di antara kalian yang melihat pekerja bagian lain yang masuk ke dalam gudang material sebelum kebakaran terjadi? Tanya Scott sambil memandang tajam ke arah 5 orang tersebut. Terlihat 5 orang tersebut saling berbisik satu dengan lainnya seperti sedang berdiskusi. Tidak satu pun dari kami yang melihat pekerja lain masuk ke dalam gudang material selain kami berlima. Sahut salah seorang dari mereka yang merupakan seorang supervisor gudang. Saat aku masuk dan memeriksa ke dalam gudang, aku hanya melihat mereka berempat yang sedang sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Sekitar 15 menit setelah aku keluar dari gudang dan pergi ke gudang satunya, terjadilah kebakaran itu, Tuan Scott. Sambung si supervisor. Berarti, saat kebakaran terjadi, kamu sudah berada di gudang yang lain? Tanya Scott memastikan. Betul Tuan Scott. Sahut si supervisor gudang tanpa ragu. Berarti tinggal tersisa 4 orang yang paling pantas untuk dicurigai. Tetapi bagaimana caranya untuk memaksa si pelaku agar mengaku tanpa ada rekaman video CCTV sama sekali? Gumam Scott dalam hati. Kamu boleh bergabung dengan pekerja dari bagian lain dan tetap berkumpul di sana sampai urusan aku dengan 4 orang anak buah kamu selesai. Ucap Scott. Baik Tuan Scott. Sahut si supervisor. Tuan Scott. Apa Anda mencurigai salah seorang dari kami sebagai pelaku pembakaran gudang? Tanya salah seorang dari 4 orang pekerja gudang yang terbakar tersebut. Orang yang baru saja bertanya itu terlihat masih sangat muda. Usianya masih berkisar 20 tahunan. Scott agak terkejut saat dia mendengar pertanyaan dari pemuda itu. Dari mana dia tahu jika aku sedang mencurigai mereka? Padahal aku tidak pernah mengatakan jika gudang itu ada yang sengaja membakar. Gumam Scott dalam hati, meski dia juga sadar jika dia tidak bisa serta-merta mencurigai si pemuda sebagai pelakunya.
Apa kamu merasa jika aku mencurigai kamu sebagai pelakunya? Tanya Scott tiba-tiba. Tidak Tuan Scott. Aku hanya merasa tidak nyaman karena aku termasuk yang bertugas di dalam gudang sebelum gudang itu terbakar. Sahut si pemuda yang terlihat agak gagap saat mendengar pertanyaan Scott yang di luar dugaannya tersebut. Lalu, dari mana kamu tahu jika gudang itu ada yang sengaja membakarnya? Tiba-tiba terdengar suara Brian disusul dengan kemunculan sosoknya yang berjalan cepat menerobos kerumunan dan langsung berdiri di sebelah Scott. Aku tidak tahu. Apakah gudang itu ada yang membakar atau tidak, Tuan? Sahut si pemuda yang terlihat bingung saat dia menjawab pertanyaan Brian. Dasar goblok! Sudah disuruh diam, masih saja bicara yang tidak perlu. Awas saja kalau sampai keceplosan. Tiba-tiba telinga tajam Brian menangkap suara seseorang yang sedang menggumam dengan sangat pelan. Brian langsung mengedarkan pandangannya dan melihat bahwa yang baru saja bicara pelan tersebut adalah seorang pemuda berpakaian security yang berada di tengah kerumunan para pekerja. Terbantu oleh cahaya penerangan yang cukup kuat, Brian bisa melihat raut wajah si pemuda yang terlihat penuh rasa khawatir. Sepertinya aku sudah menemukan biang keroknya. Gumam Brian dalam hati. Hei! Kamu yang memakai seragam security! Maju ke sini! Teriak Brian sambil tangannya menunjuk pada pemuda yang tadi menggumam lirih tersebut. Ada apa dengan pemuda itu, Brian? Bisik Scott di telinga Brian yang berdiri di sampingnya. Scott merasa penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh Brian terhadap pemuda yang belum lama diterima bekerja sebagai security tersebut. Kamu akan tahu sebentar lagi, Scott. Sahut Brian pelan. Saya Tuan. Tanya si pemuda sambil tangannya menunjuk ke arah dirinya sendiri. Iya, kamu segera maju kemari. Teriak Scott terlihat tidak sabaran. Saat ini mood Scott memang sedang buruk karena acara makan malamnya bersama Nora dan juga ibunya jadi berantakan gara-gara kejadian ini. Si pemuda segera maju ke depan tanpa berani bertanya lagi saat dia mendengar teriakan keras Scott. Kamu juga maju kemari! Ujar Brian sambil tangannya menunjuk ke arah pemuda yang tadi bertanya masalah kebakaran pada Scott. Saya Tuan. Ucap si pemuda terlihat panik. Si pemuda langsung berjalan ke arah Brian dan Scott dengan tubuh terlihat gemetar saat dia melihat Brian menganggukkan kepalanya. Untuk yang lainnya, silakan kembali ke mes kalian. Untuk malam ini kalian mendapatkan libur tanpa mengurangi jam kerja dan hak kalian semua. Ujar Brian yang langsung disambut dengan sukacita oleh para pekerja proyek tersebut. Sejenak kemudian suasana di tanah lapang tersebut terlihat sepi karena para pekerja sudah pergi membubarkan diri dan kembali ke mes mereka sehingga hanya tertinggal 2 orang saja yang memang dilarang pergi oleh Brian. Di tanah lapang yang awalnya terlihat ramai oleh para pekerja proyek, saat ini hanya tertinggal 8 orang saja. Dengan raut wajah terlihat keras dan mengintimidasi, Brian memandang ke arah kedua orang pekerja yang berada tepat di depannya tersebut. Hanya ada 2 pilihan saja bagi kalian berdua saat ini. Ujar Brian dengan nada suara penuh tekanan. Pertama, kalian segera menjelaskan kepadaku apa yang sebenarnya terjadi di gudang itu. Kedua, kalian memilih untuk berbohong dan sengaja ingin melihat aku menggunakan kekerasan untuk memaksa kalian agar mau mengaku. Lanjut Brian dengan suara dingin sambil memandang tajam ke arah 2 orang pemuda tersebut. Sementara Scott dan yang lainnya memilih untuk diam saja dan menyaksikan apa yang akan dilakukan oleh Brian terhadap kedua orang itu. Sarah, Scott, Lucas dan yang lainnya masih merasa sedikit bingung dan juga penasaran dengan tindakan Brian tersebut. Mereka sungguh tidak mengerti mengapa tiba-tiba saja Brian bisa langsung menuduh kedua orang itu sebagai pelaku pembakaran gudang. Bab ke-313, Bersalah, Pening. Apa maksud Tuan? Aku tidak mengerti ucapan Tuan sama sekali. Sahut si pemuda pekerja gudang yang tubuhnya terus gemetar dengan suara gugup dan mulai terlihat panik. Melihat hasil perbuatannya yang hampir menghanguskan seluruh gudang material, membuat nyali si pemuda tiba-tiba saja menciut.
Mengapa Tuan juga menuduh aku ikut terlibat dalam pembakaran gudang? Aku hanya bertugas sebagai security dan tidak pernah ditugaskan di gudang sama sekali. Tiba-tiba terdengar suara bernada protes dari pemuda yang memakai seragam security. Kamu diam dulu! Ucap Brian pada pemuda yang baru saja protes. Si pemuda berseragam langsung terdiam dan menundukkan kepala, tidak mampu bertatapan secara langsung dengan Brian. Brian mengalihkan tatapannya kepada pemuda pekerja gudang yang masih terlihat gemetaran. Mengapa tubuh kamu gemetaran seperti itu? Mengapa harus takut dan panik jika kamu memang tidak bersalah? Ujar Brian datar. Saya memang tidak bersalah, Tuan. Saya gemetar karena terkejut. Sahut si pemuda yang bertugas di gudang saat terjadi kebakaran, berusaha mencari-cari alasan. Jadi, kamu tetap bersikeras tidak mau berkata jujur dan menceritakan apa sebenarnya yang telah terjadi di gudang hingga sampai terbakar seperti itu. Tukas Brian dingin. Saya tidak bersalah, Tuan. Anda juga tidak bisa menuduh saya tanpa bukti. Sahut si pemuda mulai terlihat berani. Nah, begitu baru benar. Bukan malah gemetaran seperti tadi. Gumam si pemuda berseragam security dalam hati. Dia mulai merasa lebih lega dan tenang saat melihat perubahan sikap si pekerja gudang tersebut. Si pemuda berseragam sama sekali tidak pernah menyangka jika Brian tiba-tiba saja kembali bertanya kepadanya. Kamu yang barusan protes. Aku tidak ada waktu lagi untuk omongan yang tidak penting. Jawab pertanyaan aku dengan jujur. Jika jawaban kamu aku anggap benar dan aku juga merasa puas, maka kamu aman. Jika tidak, maka aku akan mulai menyiksa kamu sampai kamu mengaku. Ujar Brian. Ide Jail mulai muncul begitu saja di otak Brian. Mengapa kamu membakar gudang material? Tanya Brian dengan suara datar. Saya sudah bilang bahwa saya tidak melakukan apapun. Tuan juga tidak punya bukti untuk menuduh aku. Sahut si pemuda berseragam security tanpa terlihat takut sedikitpun. Sepertinya kamu benar-benar ingin menguji kesabaranku. Gumam Brian. Jawaban kamu tadi salah dan aku merasa tidak puas sama sekali. Ujar Brian. Baru saja Brian menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba saja Wilbert terlihat maju mendekati si pemuda dan langsung mencengkram tangan kanan si pemuda berseragam tersebut menggunakan tangan kirinya. Apa yang mau kamu lakukan? Tanya si pemuda berseragam dengan ekspresi kaget sambil meringis menahan sakit akibat cengkeraman tangan Wilbert. Tanpa menanggapi pertanyaan si pemuda, tiba-tiba saja tangan kanan Wilbert mengambil jari tengah si pemuda dan langsung mematahkannya tanpa ragu sedikitpun. Crack! Ergi! Bangsat! Mengapa kamu mematahkan jari tanganku? Aku tidak bersalah! Terdengar suara tulang jari tengah yang patah disusul dengan teriakan kesakitan dan kata-kata makian dari si pemuda berseragam saat jari tengahnya disentakkan ke atas dengan sangat keras oleh Wilbert sampai patah. Tanpa bicara sepatah kata pun, Wilbert melepaskan cengkeraman tangannya dan kembali mundur ke tempat dia tadi berdiri, di sebelah Lucas. Mengapa kamu mematahkan jari tangan orang itu, Wilbert? Tanya Lucas pelan. Tampak ekspresi muka penasaran dan sedikit rasa kaget di wajah Lucas. Tuan Watson yang menyuruh aku untuk melakukan itu. Sahut Wilbert spontan, tanpa berpikir lebih dulu. Pantesan. Tukas Lucas, dia langsung paham dengan maksud ucapan Wilbert tersebut. Lucas memang sudah tahu jika Brian memiliki satu ilmu aneh yang bisa dia gunakan untuk mengirimkan suara yang hanya bisa didengar oleh orang tertentu yang memang dituju oleh Brian. Lucas bisa mengetahui hal itu karena Brian pernah menggunakan ilmunya itu untuk membantu Lucas saat dia sedang merasa kewalahan ketika berlatih tanding dengan Yasmin di kediaman Dr. Genius Eddie Lynch. Pasti Brian menggunakan ilmunya itu untuk menyuruh Wilbert tanpa ada orang lain yang bisa mendengarnya. Asyik juga sepertinya jika aku bisa menguasai ilmu itu. Gumam Lucas dalam hati, berharap. Sementara itu, meski dalam hati merasa penasaran dengan apa yang baru saja diperbuat oleh Wilbert yang tiba-tiba saja mematahkan jari tangan si pemuda berseragam itu,
Sarah dan Yasmin memilih untuk diam saja. Mereka berdua sangat yakin jika Brian tidak akan menuduh orang secara sembarangan apalagi sampai membiarkan Wilbert begitu saja menyiksa orang yang tidak bersalah di depan matanya. Hanya Scott yang terlihat santai, karena dia memang sudah menyerahkan sepenuhnya urusan kedua orang pekerja itu kepada Brian. Sedangkan ekspresi wajah si pemuda pekerja gudang terlihat sangat panik dan ketakutan setelah dia melihat Wilbert mematahkan jari kawannya begitu saja tanpa peringatan sama sekali. Arga, aku akan melaporkan kamu karena telah menganiaya aku. Tiba-tiba terdengar suara si pemuda berseragam mengancam Wilbert sambil menahan ngilu dan nyeri pada jari tengahnya yang sudah bengkok ke atas. Wilbert cuma tersenyum sinis saat mendengar ancaman dari si pemuda yang hanya dia anggap sebagai angin lalu. Masih untung Tuan Watson cuma menyuruh aku mematahkan jari tangan kamu, bukan langsung mematahkan kedua kaki dan tangan kamu. Batin Wilbert. Sekarang pertanyaan kedua. Ucap Brian tanpa mempedulikan perkataan dari si pemuda berseragam. Siapa yang menyuruh kamu untuk melakukan pembakaran gudang? Ucap Brian dingin. Aku tidak tahu maksud Tuan. Aku sudah bilang bahwa aku tidak bersalah. Seru si pemuda berseragam tetap ngotot dengan pendiriannya bahwa dia tidak bersalah. Jawaban kamu, salah lagi. Ujar Brian tegas. Kriek! Ag! Bangsat! Sialan! Kembali si pemuda berseragam berteriak kesakitan untuk kedua kalinya saat tiba-tiba saja Wilbert meloncat ke arahnya, mencengkram tangan kirinya dan langsung mematahkan jari tengahnya tanpa sungkan. Kali ini Wilbert memang tidak bertindak tanggung dan setengah-setengah. Begitu Brian bilang bahwa jawaban si pemuda berseragam salah, dia langsung meloncat ke arah si pemuda dan melakukan tugasnya dengan sangat cepat, kemudian kembali mundur ke tempatnya semula. Aku masih memiliki 8 pertanyaan lagi, sesuai dengan jumlah keseluruhan jari-jari tangan kamu. Kalau kamu terus saja salah menjawab, aku juga tidak akan ragu untuk menambah 10 lagi pertanyaan sesuai jumlah jari kaki kamu. Ucap Brian dengan raut muka terlihat datar, hampir tanpa ekspresi sama sekali. Semua keputusan ada di tangan kamu. Sambung Brian sambil memandang ke arah si pemuda yang tubuhnya terlihat mulai bergetar, selain karena menahan rasa sakit pada kedua jari tengahnya yang telah patah, dia juga mulai merasa ngeri saat membayangkan apa yang baru saja diucapkan oleh Brian. Pertanyaan ketiga. Ucap Brian tiba-tiba. Cukup Tuan. Aku akan mengatakan semuanya asal dia berhenti mematahkan jari-jari tanganku. Teriak si pemuda berseragam panik. Tetapi aku masih ingin bertanya. Ujar Brian yang sudah benar-benar kambuh sifat jahilnya. Jangan bertanya lagi, Tuan. Aku menyerah. Aku mengaku bersalah. Seru si pemuda berseragam yang sudah terlihat benar-benar ketakutan dengan ucapan terakhir Brian. Brian kembali menoleh ke arah pemuda pekerja gudang. Teman kamu sudah mengaku. Bagaimana dengan kamu? Tanya Brian. Saya mengaku bersalah Tuan. Dialah yang telah mempengaruhi aku untuk melakukan pembakaran. Sahut si pemuda pekerja gudang akhirnya memilih untuk mengikuti jejak rekannya daripada dipatahkan jari-jari tangannya oleh Wilbert. Kamu jangan asal ngomong. Kita berdua sudah sama-sama sepakat untuk melakukan itu. Kamu juga sudah menerima bayarannya. Seru si pemuda berseragam merasa tidak terima dengan ucapan pemuda satunya. Jika kamu tidak terus-menerus mempengaruhi aku tidak akan melaku. Diam! Teriak Scott, memotong perdebatan kedua orang pemuda yang terlihat sudah mulai saling menyalahkan. Sebaiknya kita interogasi mereka di kantor, Brian. Lama-lama capek juga berdiri terus seperti ini. Ujar Scott yang membuat Sarah dan Yasmin langsung terkekeh geli. Akhirnya kedua orang pemuda itu digelandang menuju kantor proyek. Sean, pokoknya aku mau kamu menceritakan semua hal yang tidak aku ketahui saat kamu berada di kamar Clara. Ucap Naomi. Ada nada cemburu dalam ucapannya. Iya, sayang.
Pasti akan aku ceritakan semuanya setelah kita sampai di restoran. Sahut Sean sambil matanya terus fokus ke jalan raya. Saat ini, Naomi dan Sean memang sedang berada dalam mobil yang melaju dengan kecepatan sedang menuju ke sebuah restoran yang telah direservasi oleh Sebastian. Sejak 15 menit yang lalu, Sebastian dan Carolina sudah lebih dulu tiba di restoran tersebut. Aku sungguh tidak mengerti, mengapa kamu sama sekali tidak terkejut saat melihat aku muncul di kamar Clara. Gumam Naomi terlihat sudah tidak sabar untuk mendengar penjelasan dari Sean. Kan aku sudah bilang barusan. Aku akan menjelaskan semuanya nanti. Apa kamu mulai tidak percaya dengan calon suami kamu yang begitu tulus mencintai kamu ini? Goda Sean sambil melirik ke arah wajah Naomi yang terlihat cemberut. Dasar gombal. Kalau kamu tulus mencintai aku, mengapa kamu terlihat begitu menikmati saat tidur di atas kasur Clara? Hei, hei, hei! Ternyata ada yang sedang cemburu. Bukannya menjawab pertanyaan Naomi, Sean malah semakin membuat Naomi merasa kesal. It! Jangan lagi menyuruh aku untuk berhenti dan minta diturunkan di jalan seperti tadi siang. Seru Sean saat melihat Naomi akan membuka mulutnya. Mendengar ucapan Sean tersebut, Naomi yang awalnya masih ingin meneruskan aksi ngambeknya, akhirnya malah terkekeh geli. Hei, hei, hei! Kok kamu bisa tahu jika aku akan berkata seperti itu, Sean? Tanya Naomi sambil terkekeh dan wajahnya yang tadi ditekuk langsung berubah cerah. Aku bisa membaca isi hati kamu karena perasaan kita berdua memang sudah menyatu, Naomi. Sahut Sean seenaknya sambil ikut terkekeh. Gombal! Sahut Naomi. Akhirnya sampai juga. Ujar Sean sambil membelokkan mobilnya memasuki tempat parkir restoran. Naomi dan Sean bergegas untuk masuk ke dalam restoran begitu mereka keluar dari mobil. Mereka berdua langsung menuju ke ruang makan VIP yang sudah dipesan oleh Sebastian, dengan diantarkan oleh seorang pelayan restoran. Akhirnya kalian berdua datang juga, ucap Sebastian saat melihat Naomi dan Brian berjalan masuk ke dalam ruang VIP. Sebastian tampak sangat bersemangat saat dia melihat wajah cerah Naomi karena sebenarnya sejak tadi, sebelum Naomi dan Sean datang, Sebastian sedang merasa khawatir jika Naomi masih terus ngambek gara-gara dia merubah rencana mereka berdua tanpa memberitahu Naomi, suatu hal yang tidak mungkin dia lakukan jika dia ingin rencana yang telah dia rubah tersebut bisa berjalan dengan lancar. Duduk di sini, Naomi, ujar Carolina sambil menunjuk ke arah kursi kosong yang ada di sebelahnya. Oke, terima kasih Carol. Kamu terlihat cantik sekali malam ini. Sahut Naomi. Berarti, sebelum ini aku tidak cantik ya, Naomi? Tanya Carolina iseng. Cantik sih, tapi cuma sedikit. Tukas Naomi asal saja sambil terkekeh. Carolina terlihat tersenyum geli saat mendengar jawaban Naomi yang terkesan seenaknya tersebut. Tuan Dalton benar-benar membatalkan kontrak kerjasamanya. Tadi sore dia menghubungi aku. Ucap Sean sambil duduk di kursi kosong di sebelah Sebastian. Terus, kamu bilang apa ke Tuan Dalton, Sean? Tanya Sebastian dengan raut wajah terlihat penasaran. Tentu saja aku dengan senang hati mempersilahkan dia untuk melakukan hal itu. Buat apa melanjutkan kerja sama yang sudah tidak sehat? Sahut Sean terlihat tenang. Lantas, dari mana kita bisa mendapatkan dana untuk membayar tagihan dari para pemasok bahan material proyek yang akan jatuh tempo dalam 3 hari ke depan? Atau kamu malah sudah berniat untuk menghentikan proyek besar ini begitu saja, dengan mempertaruhkan nama baik perusahaan kita dan juga kepercayaan perusahaan rekanan kita? Ucap Sebastian. Kamu tenang saja, Sebastian. Aku sudah mengantisipasi semuanya. Aku pastikan besok akan ada dana cash dengan jumlah sangat besar yang akan masuk ke rekening perusahaan, cukup untuk membiayai proyek sampai selesai. Jadi kamu tidak perlu pusing lagi dengan urusan biaya proyek. Sahut Sean dengan nada serius. Kamu serius, Sean? Tanya Sebastian berusaha memastikan ucapan Sean barusan. Sangat serius.
Tukas Sean yang membuat Sebastian langsung bisa bernafas lega. Syukurlah jika kamu memang sudah mendapatkan partner baru. Proyek yang kita kerjakan saat ini memiliki nilai yang sangat strategis bagi perkembangan perusahaan kita. Sayang sekali jika sampai dihentikan begitu saja. Gumam Sebastian. Tuan Dalton sepertinya akan kembali ke kota Rhodes mengikuti kemauan Clara yang sudah tidak mau tinggal di sini setelah kejadian di apartemennya itu. Ujar Sean. Baguslah, berarti tidak akan ada lagi yang akan menggoda Sean. Jadi aku bisa kuliah dengan tenang. Ucap Naomi tanpa sadar. Harusnya kamu tidak perlu merasa khawatir seperti itu, Naomi. Orang seperti Sean itu sangat sulit jatuh cinta. Dan sekalinya menjatuhkan pilihan, dia akan sangat setia. Tukas Sebastian. Iya benar, Naomi. Yang seharusnya merasa khawatir itu aku karena Sebastian itu paling mudah mengobrol cinta dan susah untuk setia pada satu pasangan saja. Sahut Carolina yang membuat Naomi langsung tergelak. Hah? Benar juga apa yang kamu katakan tadi, Carolina. Kamu harus ekstra hati-hati untuk mengambil keputusan, apakah nantinya kamu akan menerima atau menolak Sebastian, harus kamu pertimbangkan dengan sangat cermat. Ujar Naomi sengaja membuat Sebastian semakin tertekan. Itu kan Sebastian versi lama, Naomi. Saat ini Sebastian hanya mencintai Carolina seorang, untuk selamanya. Tanda Sebastian dengan nada bersungguh-sungguh. Kamu harus membuktikan semua omongan kamu itu pada Carol, Sebastian. Bukan padaku, karena aku tidak membutuhkannya. Seloroh Naomi yang ditanggapi oleh Sebastian dengan sebuah senyuman lebar. Sebastian, aku sudah berjanji pada Naomi untuk menjelaskan semua yang terjadi saat kita menjebak Clara. Tolong kamu jelaskan semuanya. Ucap Sean. Tanpa diminta untuk kedua kalinya, Sebastian langsung menjelaskan secara detail semua perubahan skenario untuk mengikuti permainan Clara agar tidak timbul rasa curiga di hati Clara. Jadi, kamu memberitahu Sean semua rencana yang kita susun berdua? Jadi selama ini Sean cuma berpura-pura tidak tahu jika aku sebenarnya tidak sungguh-sungguh marah kepadanya? Ucap Naomi. Aku terpaksa harus melakukan itu agar Sean mau menjalankan semua rencana kita. Dan ternyata dia sudah menduganya dari awal jika kamu memang ingin membuat Clara malu dan sakit hati. Kamu ingin membuat Clara jera. Meski aku sendiri tidak yakin jika orang seperti Clara bisa merasa jera. Sahut Sebastian berterus terang tanpa ada yang dia tutupi sama sekali. Pantas saja Sean tidak terkejut saat melihat aku muncul tiba-tiba di kamar Clara. Gumam Naomi. Jadi selama ini akulah yang paling tersiksa gara-gara rencanaku itu. Keluh Naomi. Makanya bukan kamu yang seharusnya meminta maaf, tetapi aku. Maafkan aku ya, sayang. Ucap Sean lembut. Kamu sama sekali tidak salah, Sean. Akulah yang salah karena telah marah-marah kepada kamu hanya gara-gara selembar foto dan sudah selayaknya aku tersiksa akibat ulahku sendiri. Sahut Naomi. Sudahlah Naomi, yang penting niat kamu untuk memberi Clara pelajaran yang tidak mungkin dia lupakan untuk selamanya, telah berhasil. Ujar Carolina menengahi. Betul apa yang baru saja dikatakan oleh Carol, yang penting si ular sudah pulang kampung dan tidak lagi mengganggu kamu dan Sean. Tukas Lucas. Nah, sekarang saatnya kita makan. Sambung Sebastian saat melihat dua orang pelayan restoran memasuki ruang VIP sambil mendorong troli penuh bermacam-macam hidangan. Tadi kamu bilang jika orang yang menyuruh kamu bekerja di White Enterprise dan dia juga menjanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi di perusahaan itu selain juga sudah membayar kamu untuk melakukan pembakaran gudang. Ujar Scott sambil mengerutkan keningnya dan menatap kedua orang pemuda di depannya dengan pandangan menyelidik. Kamu tidak sedang mencoba untuk berbohong, bukan? Ingat, aku tidak akan merasa segan sama sekali untuk kembali mematahkan jari-jari tangan kamu yang masih tersisa. Ucap Brian. Betul Tuan, bahkan orang tersebut juga menunjukkan kartu identitas karyawan sekaligus petinggi White Enterprise. Sahut si pemuda berseragam securita tanpa ragu sedikit pun.
Pertanyaan terakhir, mengapa kalian berdua mau melakukan perintah orang asing tersebut? Tanya Scott. Kami tergiur bayaran yang bagi kami sangat tinggi Tuan. Apalagi semua pembayaran diberikan di muka sesuai kesepakatan. Kami juga tertarik dengan tawaran gaji tinggi jika kami jadi direkrut oleh orang itu untuk bekerja di White Enterprise. Sahut si pemuda, apa adanya. Siapa nama orang itu? Tanya Brian tiba-tiba. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Tuan Dimitri, bahkan dia juga menunjukkan kartu identitasnya untuk meyakinkan kami berdua. Si pemuda yang memakai seragam security benar-benar membuka semua yang dia ketahui. Wilbert, bawa mereka berdua. Serahkan pada petugas keamanan kota yang sekarang sedang melakukan penyelidikan di sekitar area kebakaran. Ucap Brian. Baik Tuan Watson. Sahut Wilbert sambil menggelandang kedua orang yang sudah terlihat pasrah tersebut. Mereka berdua sadar jika akan percuma saja untuk meminta belas kasihan kepada Scott dan Brian, karena kesalahan yang telah mereka lakukan sangat berat dan sangat merugikan perusahaan. Aku sungguh tidak percaya jika orang asing yang membayar mereka berdua adalah orang suruhan dari perusahaan White Enterprise. Ucap Brian setelah kedua orang pekerja itu dibawa pergi oleh Wilbert. Tuan Barclay White tidak akan bertindak sebodoh itu. Apalagi saat ini dia juga sudah menjadi salah satu pemasok di proyek Dragon Corp. Sambung Brian. Inilah satu hal yang tidak diketahui oleh Stephen. Dia tidak pernah menduga sama sekali jika perusahaan keluarganya bahkan sudah bekerja sama dengan Dragon Corp seperti yang selama ini diinginkan oleh Barclay White. Andai saja Stephen mengetahui hal ini, bisa jadi dia akan berpikir lagi 1000 kali sebelum memutuskan untuk meneruskan niatnya yang ingin membalas dendam terhadap Brian. Stephen paling takut dengan ancaman sang papa yang akan mencoret dia dari daftar ahli waris jika dia ketahuan melanggar larangan sang papa, larangan untuk mengusik Brian selamanya. Apa kamu ingin mengatakan jika ada pihak lain yang ingin mengadu domba Dragon Corp dengan White Enterprise? Tanya Scott. Lebih tepatnya, pihak lain itu ingin menghancurkan White Enterprise dengan meminjam tangan Dragon Corp. Ujar Brian mengoreksi ucapan Scott. Semakin rumit. Gumam Scott tanpa sadar. Sebenarnya tidak serumit yang kamu pikirkan, Scott. Aku malah berpikir jika kejadian ini akan menjadi jalan keluar bagi kita untuk bisa mengetahui pihak yang bermain di belakang layar. Dan aku juga yakin jika mereka berasal dari ibu kota, tepat seperti prediksi Sarah. Lanjut Brian. Sarah yang ikut mendengar ucapan Brian, merasa sangat bahagia karena ucapannya begitu dipercaya oleh Brian. Dan, pada akhirnya kita akan bisa menangkap ikan yang sangat besar, Scott. Pungkas Brian percaya diri. Semoga apa yang kamu katakan bisa segera menjadi kenyataan, Brian. Sahut Scott. Besok pagi, aku akan menghubungi Tuan Barclay White untuk mengkonfirmasi makhluk yang mengaku bernama Dimitri tersebut. Sambung Scott yang langsung mendapat anggukan kepala dari Brian. Ingat Scott, masalah selisih stak dan juga sabotase alat berat, belum kita bereskan. Ucap Brian. Ah, iya. Mengapa aku sampai hampir lupa dengan kedua masalah itu? Gumam Scott sambil menepuk jidatnya. Kepala Scott tiba-tiba saja terasa berdenyut tanpa dapat dia cegah. Waduh! Banyak nian masalah yang harus aku selesaikan. Keluh Scott dalam hati. Yasmin dan Sarah yang tanpa sengaja melihat Scott terus-menerus menepuk-nepuk jidatnya malah tersenyum geli. Mereka berdua sama sekali tidak menyadari jika kepala Scott sedang benar-benar pening saat ini. Bab ke-300